Soeharto, Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedawung. Yang saya hormati Ketua K3S Bapak Paito. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan swasta sekecamatan Kedawung, juga Bapak Ibu guru yang hari ini mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan rutin K3S Kecamatan Kedawung. Ya Bapak Ibu semuanya, untuk bulan Desember kemarin tidak ada pertemuan Sebenarnya waktu bulan November itu saya sampaikan nanti di Desember diusahakan ada, tapi saya mau mengingatkan jujur saja tidak enak ya, takutnya nanti banyak yang liburan, banyak agenda atau kegiatan di sekolahan Ibu, sehingga memang sengaja saya tidak ingatkan. Sebenarnya harapan saya itu dari K3S yang aktif, jadi kalau bisa tidak selalu pengawas yang meminta untuk ada pertemuan, tetapi dari K3S itu malah sudah menjadwalkan. Kalau bisa di minggu-minggu pertama setiap bulan. Ya Bapak Ibu, yang pertama saya awali dari refleksi penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024. Alhamdulillah kemarin sudah ternilai semuanya, sampun hijau semuanya. Untuk temuan pada saat observasi, yang pertama kaitannya tentang visi misi sekolah. Dari temuan saya pada saat observasi itu ada beberapa kepala sekolah, ada beberapa sekolah yang visi misinya sudah lama sekali tidak direfleksikan. Ya bahkan ada yang sampai 20 tahun, ada yang 15 tahun, jadi seolah-olah visi misinya itu abadi. Dan saya giwet-wet kok sepertinya eman-eman. Nah di salah satu SD itu bahkan ada yang ngendikan, Bu niki lho Bu eman-eman tulisannya, karena di dinding ini ada tulisan tangan, ada tulisan tangan yang tulisan tangannya itu bagus sekali. Nanti kalau saya ganti visi misi ini tidak ada yang bisa nulis seperti ini lagi Bu, itu. Karena ini yang nulis sudah sepuh, jadi tidak bisa menulis lagi, itu. Jadi Bapak Ibu untuk visi misi itu perlu selalu direfleksikan. Visi misi itu bisa diganti jika dianggap visi misi tersebut sudah tercapai. Jadi misalkan visi misi itu sudah 5 tahun lalu, kemudian dianggap ini visi misinya sudah tercapai, bisa direfleksikan, bisa diperbarui. Masalahnya kan belum tercapai loh. Kemudian kalau alasan lain agar visi misinya bisa diganti itu jika visi misinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kurikulum yang baru, itu bisa diperbarui. Kemudian untuk visi misi itu harap dijadikan dasar untuk pembuatan program sekolah. Jadi seluruh program sekolah baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler arahnya adalah untuk mencapai visi misi. Visi itu juga sebaiknya dijadikan branding sekolah. Karena kemarin ada satu SD itu yang visinya sangat umum, hanya satu kalimat. Intinya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dan berprestasi. Hanya seperti itu saja. Nah kalau visinya hanya seperti itu, apa bedanya SD tersebut dengan SD yang lain? Jadi visi itu sebaiknya mencerminkan SD panjenengan, keunggulannya di mana, brandingnya apa. Misalnya berbudaya, berarti nanti kegiatan sekolahnya itu banyak yang arahnya ke kebudayaan, misalnya ada tari, ada karawitan dan sebagainya. Kalau branding panjenengan berkebinekaan global, kaitannya dengan teknologi, berarti nanti kegiatannya mungkin ada ekstra teknologi, ada ekstra English club dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan visi atau branding sekolah. Kemudian untuk komunitas belajar,
Kemarin saya dari hasil pengamatan saya masih banyak yang belum aktif. Ada yang 1 bulan hanya sekali, ada yang 2 bulan baru kegiatan sekali, ada juga yang baru mulai kegiatan kombelnya. Nanti saya harapkan untuk kombel itu tidak hanya SK saja Bapak Ibu. Kemarin SK kan sudah saya tagih, semua SD sudah memiliki kombel. Nah nanti pastikan ada kegiatannya. Idealnya seminggu 1 kali untuk pertemuan kombel. Tetapi jika panjenengan belum mampu, itu sementara bisa dijadwalkan ya 1 bulan 2 kali lah, jadi minimal 1 bulan 2 kali dulu untuk merintis ya, untuk kegiatan di awal. Kemudian kombel itu saya ingatkan kembali Ibu Bapak, kombel itu bisa mengeluarkan sertifikat untuk pemenuhan RHK di PMM. Jadi misalkan kombel panjenengan saling berbagi praktik baik kegiatannya, nanti bisa mengeluarkan sertifikat baik untuk narasumber berbagi praktik baik maupun untuk pesertanya. Jika kegiatan kombelnya seminar, berarti nanti sertifikat yang dikeluarkan juga sertifikat kegiatan seminar, disesuaikan mawon. Nanti yang tanda tangan ketua kombel mengetahui kepala sekolah itu juga bisa. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh kombel dalam sekolah itu bisa untuk pemenuhan RHK di PMM, dan membuatnya kan mudah sekali sekarang pakai Canva atau pakai apa, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Termasuk juga kombel antar sekolah misalnya KKG guru kelas, KKG PJOK, KKG guru agama, itu juga bisa mengeluarkan sertifikat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk kegiatan kombel laporannya saya tagih Ibu Bapak. Nanti saya siapkan link khusus, panjenengan tinggal mengisi linknya saja. Jadi nanti paling file saya Excel, linknya nanti jenengan kopikan di situ. Boleh link Google Drive, boleh link media sosial, boleh link website sekolah juga boleh, jadi bebas. Bisa dipahami Ibu Bapak? Misalnya untuk SD Celep 3 kan sudah punya website sekolah. Nanti tinggal link website sekolahnya dimasukkan di situ. Misal Ibu Bapak sekolahnya aktif di Instagram dan kegiatan kombel sudah diupload di Instagram, boleh linknya link Instagram. Jadi monggo bebas. Paling tidak sudah ada 1 kegiatan, yaitu minimal. Kalau yang sekolah penggerak pasti sudah kegiatannya puluhan, bahkan mungkin sampai 100 karena sudah 2 tahun lebih kegiatan kombelnya berjalan. Malah lupa ya Pak. Kemudian untuk persiapan penilaian kinerja 2025. Nah ini ada regulasi baru lagi Ibu Bapak tentunya juga sudah mengikuti. Kalau kemarin tahun 2024 itu penilaiannya dalam 1 tahun 2 kali, ini nanti alhamdulillah cukup sekali. Jadi dalam 1 tahun itu rangkaian kegiatannya hanya 1 kali, dimulai dari bulan Januari perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian bulan Februari sampai Desember, berarti waktunya fleksibel dari Februari sampai Desember itu ada persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja berupa observasi, pelaksanaan praktik kinerja berupa tindak lanjut, kemudian yang terakhir penilaian dan penetapan predikat kinerja. Ada 5 alurnya, yang 4 itu bisa dilaksanakan di bulan Februari sampai Desember sehingga waktunya sangat fleksibel. Nah nanti untuk saya observasinya saya jadwalkan di bulan Februari sampai Mei Ibu Bapak, supaya nanti panjenengan bisa segera melanjutkan ke rencana tindak lanjut. Jadi observasinya saya laksanakan di semester 1. Nanti misal molor-molornya sampai Juni tidak apa-apa, tapi diusahakan Februari sampai Mei sudah selesai. Nanti seperti kemarin saya siapkan file Excel yang saya bagikan melalui Google Drive, panjenengan pilih sendiri jadwalnya.
Ngoten nggih, jenengan sesuaikan dengan kegiatan di sekolah panjenengan. Misalnya kalau jenengan milih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, itu jenengan mau observasi Bapak Ibu guru di bulan apa, nanti saya ikut di sana. Ngoten nggih, jadi tidak kerja 2 kali. Kalau kemarin kan masih ada yang observasinya itu saya tidak ikut, kemudian saya diundang hanya untuk melaporkan observasi yang sudah dilaksanakan. Kalau seperti itu kan berarti kerja 2 kali nggih. Observasi kemudian membuat laporan baru mengundang saya, kan kerja 2 kali. Jadi ketika Bapak Ibu observasi, saya bisa terlibat langsung di dalamnya. Misalkan panjenengan mau milihnya presentasi program sekolah, jenengan misalnya ngundang wali murid, nah nanti saya bisa diikutkan di kegiatan tersebut. Niku intra sekolah panjenengan nggih ngangge snack napa mboten nek ngene Bu Wiwit mboten ngangge snack ngoten nek do dugi dateng nggih Bu. Selanjutnya nanti untuk observasi semuanya offline nggih Ibu Bapak, tidak ada yang online lagi, semuanya nanti offline karena waktunya panjang. Selanjutnya terkait dengan materi pembuatan website berbagi praktik baik yang kemarin sudah dilaksanakan di SDN Celep 1, mohon untuk segera ditindaklanjuti nggih. Pak Paito dereng nggih. Nggih, nanti mohon untuk segera ditindaklanjuti apakah per gugus napa dijadikan 1 sekecamatan monggo. Nggih, jadi 1 juga boleh. Kemudian seminar matematika. Kemarin kan dikirim 1 gugus 1 peserta nggih. Nah, nanti juga mohon ilmunya disampaikan ke masing-masing gugus. Nanti saya mohon untuk ketua gugus, itu gugusnya diaktifkan kegiatan ombelnya. Paling tidak semester 1 itu ada 4 kali kegiatan. Nggih, semester 2 nanti juga 4 kali kegiatan, itu minimal. Nggih, Ibu Bapak, nanti untuk hasil seminar matematika bisa dimasukkan di kegiatan tersebut. Kalau saya kemarin kan juga mengikuti untuk seminar matematikanya, tetapi ketika saya mengikuti memang materi tersebut saya rasa tidak bisa digunakan untuk semua anak, karena trik-trik yang digunakan itu trik cepat. Misalnya perkalian 5 ada caranya sendiri, perkalian 9 ada caranya sendiri. Ini kalau untuk anak di kelas secara keseluruhan kemungkinan malah bingung. Jadi yang belum menguasai konsep itu malah bingung karena caranya berbeda dengan cara yang konvensional. Tetapi ilmunya ini saya yakin tetap bermanfaat, terutama untuk melatih anak-anak yang akan maju lomba OSN atau KSN. Ya, kalau untuk olimpiade ini saya rasa cocok. Jadi untuk anak-anak yang pemahaman atau konsepnya sudah benar-benar matang, nanti bisa diberikan cara-cara cepat yang kemarin diajarkan di seminar matematika. Selanjutnya kemarin kegiatan KPR ini kan apa Pak? RAP gitu kemarin. RAP itu dari pengurus koperasi disampaikan bahwa anggota di tahun 2025 tinggal 139. Ini saya mohon bantuan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang belum bergabung dengan KPRI segera bergabung, termasuk juga mendorong Ibu Bapak guru di sekolahnya masing-masing untuk bergabung menjadi anggota KPRI Mureh Dadi Kecamatan Kedawung. Ya, karena koperasi juga tidak hanya untuk sifat pinjam ya, tetapi juga merupakan bentuk pembinaan kesejahteraan pegawai. Itu hanya menyampaikan pesan dari pengurus koperasi. Selanjutnya untuk regulasi baru Ibu Bapak, ada beberapa yang saya rasa perlu untuk Ibu Bapak pelajari. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Saya ulangi, Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Ya, jadi intinya tentang beban kerja guru KS dan PS. Nah, untuk beban kerja KS itu ada 3, ya, manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi ada 3, manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Kemudian untuk rincian ekuivalensi tugasnya. Jadi tadi kan ada 3 G. Untuk rincian manajerial itu apa saja, kemudian kewirausahaan apa saja, supervisi apa saja, itu ada di keputusan Mendikbudristek nomor 495 tahun 2024. Saya ulangi, untuk rincian tugasnya ada di keputusan Mendikbudristek nomor 495 tahun 2024. Oke, nanti jenengan cek tugas utama beban kerja panjenengan itu apa saja ada di sana. Selanjutnya tadi kaitannya dengan ijazah sudah disampaikan oleh Bapak Korwil, yaitu Permendikbudristek RI nomor 58 tahun 2024. Jadi kaitannya dengan ijazah ini regulasinya yang dulu itu tahun 2014, kemudian ada pembaruan di tahun 2017, ada pembaruan lagi di tahun 2024. Untuk regulasi memang saat ini terjadi perubahan yang begitu cepat gitu Bapak. Kalau dulu mungkin 10 tahun baru ganti, ya 15 tahun baru ganti, sekarang bisa saja baru 2 tahun, 3 tahun itu sudah ada regulasi yang baru. Selanjutnya tadi Bu Yani menyampaikan tentang belanja modal yang harus benar-benar dibelanjakan, nah, kaitannya dengan BOS ada satu hal yang perlu diperhatikan ya Ibu Bapak, terutama kaitannya dengan transparansi BOS, karena di beberapa sekolah itu ada guru yang mengeluhkan, ya ada guru yang mengeluhkan bahwa beliau tidak tahu sama sekali bos sekolahannya. Ya, jadi apakah bosnya masih atau bosnya min atau bagaimana keadaannya, digunakan untuk apa saja, itu gurunya merasa tidak tahu. Dan sehingga hal tersebut juga menimbulkan kecurigaan, jadi tidak percaya terhadap kepala sekolahnya, terhadap bendaharanya, itu menjadi tidak percaya. Ini mohon untuk manajemen BOS ini benar-benar diperhatikan, memang ada, kalau dulu ya ada pengalaman saya, ada beberapa kepala sekolah yang beranggapan pokoknya bos ini aman nih, saya ngerti gue KS kalau bendahara, ada yang berpedoman seperti itu. Tetapi kalau saya, ini kalau yang pernah saya lakukan itu, bos benar-benar saya transparan. Jadi setiap rapat, kan minimal 1 bulan sekali rapat rutin itu selalu bendaharanya laporan, ya digunakan untuk apa saja, ya kemudian masih berapa, kalau minus ya disampaikan, termasuk saya beli sinten nopo kepala sekolah, nopo bendahara, nopo guru, siapa namanya, dan itu disampaikan. Dan selama 2 tahun menjadi kepala sekolah, alhamdulillah teman-teman jadi percaya, karena tahu benar keadaan bosnya seperti apa. Bahkan ketika saya ajak iuran untuk memperbaiki taman sekolah, itu tidak ada yang mengeluh, karena tahu keadaan bos di sekolah seperti apa. Monggo nanti untuk manajemen BOS untuk transparansi ini panjenengan menjadikan bahan pertimbangan, termasuk ketika membuat kebijakan-kebijakan sekolah itu sebaiknya guru juga dilibatkan. Karena kalau panjenengan misalnya tahu-tahu mengundang komite, tahu-tahu mengundang wali murid, nah guru panjenengan itu ada yang tidak tahu menau, itu ada laporan seperti itu. Nah tahu-tahu ibu rapat wali murid saya tidak tahu kok ngerti-ngerti enek, padahal saya tidak diajak rapat dan sebagainya. Jadi urutannya rapat dulu dengan dewan guru. Kalau sudah oke, baru rapat dengan intern dengan komite sekolah. Kalau komite sudah oke, terus rapat
rapat bersama komite dan wali murid. Nah, tapi jangan sampai sebelum mengundang komite Bapak Ibu guru itu tidak tahu, jangan sampai. Oke, tadi Pak Kotil sudah menghentikan masalah tadi, komite yang tidak tahu bahwa RKAS itu harusnya masih tanda tangan, kurikulum masih tanda tangan, itu ada yang sampai 3 tahun tidak tahu, dan protes. Saya kok tidak pernah disuruh tanda tangan, apa memang sudah tidak digunakan, seperti itu. Ini perlu kita jadikan catatan, Ibu Bapak. Panjenengan jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan komite, karena ada Bapak Ibu kepala sekolah niku yang mungkin ragu-ragu, ameh ngundang komite, aku kok ngomong piye, aku kok nek dikritik piye dan sebagainya. Ngoten niku. Mau undang wali murid, ada yang tidak berani. Aku kok nang ngarepe wali murid, aku gredeg kok gak wali undang dan sebagainya. Ini jangan sampai nggih Bapak, usahakan setiap tahun itu selalu ada rapat dengan komite, selalu ada rapat dengan wali murid seluruhnya. Itu minimal 1 tahun sekali. Idealnya di awal tahun pelajaran ngoten niku nggih, menyampaikan visi misi sekolah, menyampaikan program-program sekolah. Ibu Bapak yang dari kemarin belum berani mengundang komite dan wali murid, segera memberanikan diri. Nanti kalau sudah sekali mengundang, nanti sudah biasa. Saya waktu awal jadi kepala sekolah, awalnya juga ragu-ragu, wah untuk mengundang wali murid itu piye ya dan sebagainya. Tetapi saya beranikan diri, pokoknya aku duani seperti itu, dan alhamdulillah juga hasilnya luar biasa. Bahkan dapat banyak sumbangan atau bantuan. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin pada kegiatan pelaporan dan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tanggal 31 Desember tahun 2024, jadi di penghujung tahun, Bapak Suwarno, Pak Kabid Pembinaan SD menyampaikan beberapa hal, terutama untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba, itu masih sama dengan tahun 2024. Nanti juga masih ada lomba inovasi pendidikan. Bahkan yang menangani itu langsung dari bidang pembinaan SD. Lombanya Pak, yang lomba inovasi pendidikan, temanya Education for All. Itu nanti untuk lomba inovasi ini kemarin, dari tahun kemarin sudah saya minta untuk mempersiapkan 1 SD 1 inovasi. Niki sampun siap napa dereng inovasi? Tahun kemarin kan baru 5 SD. Tahun kemarin baru 5 SD, mudah-mudahan tahun ini 38 SD semuanya ikut lomba. Amin, itu harapan saya. Kalau memang hari ini belum siap, segera dipersiapkan. Niatnya bukan saya juara riyen, pokoknya niatnya ikut dulu, ikut partisipasi, itu sudah jempol 4 maju semua. Yang penting mengikuti dulu. Kemudian untuk lomba-lomba juga nanti mohon untuk dipersiapkan peserta didiknya untuk lomba-lomba di tahun 2025, KSN, FTBI, MAXI dan sebagainya. Jadi pembinaan untuk peserta didik dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga prestasinya juga bisa maksimal. Selanjutnya ini materi dari Pak Menteri kemarin pada kuliah umum, tantangan dan kebijakan pengembangan SDM guru menuju Indonesia Emas pada tanggal 6 Februari 2024. 6 Januari maaf 6 Januari. Yang pertama nanti untuk kurikulum Ibu Bapak masih kurmer dengan tambahan deep learning. Deep learning itu bukan kurikulum, deep learning adalah suatu pendekatan. Jadi bukan kurikulum, hanya pendekatannya saja yang deep learning. Ada tiga ciri utama deep learning. Bapak Ibu sudah baca-baca belum, apa saja tapi lali. Mindful learning, kemudian joyful learning. Terus apa boleh? Kepala pening. Kepala
yang sudah belajar meskipun belum mendalam itu SD Anissa ya, kemarin mengundang saya. Itu juga saya masukkan materi deep learning meskipun baru permukaannya saja, belum sampai mendalam. Nanti kalau mau bisa kita belajar bersama di kegiatan Kombel Gugus, okay? Nanti di situ bisa kita belajar bersama tentang deep learning. Kemudian dari Pak Menteri juga mulai tahun 2025 guru P3K atau ASN bisa mengajar di sekolah swasta, tidak harus di sekolah negeri. Itu. Jadi dari Pak Menteri, beliau menyampaikan bahwa sekolah swasta bukanlah kompetitor, ya bukan kompetitor, tetapi mitra pemerintah, sehingga sekolah swasta juga bisa mendapatkan bantuan, termasuk guru-gurunya kalau memenuhi syarat itu bisa mendapatkan sertifikasi. Oke. Kemudian tahun 2025 ini pelatihan KS dan guru itu dirancang secara offline, secara luring, jadi seperti dulu, ya, tidak online, tidak daring, tetapi bisa bertemu langsung secara luring. Kecuali PPG, ya, kalau PPG masih tetap daring karena terkait dengan anggaran yang sudah dianggarkan, atau anggarannya terbatas, sehingga untuk PPG masih daring. Dan pesan dari Pak Menteri ada dua hal yang harus dimiliki oleh guru. Satu, harus cinta kepada ilmu. Yang kedua, harus cinta kepada murid. Oke, harus cinta kepada ilmu, harus cinta kepada murid. Maksud cinta pada guru yang lain memang repot ya Pak. Cintanya bukan cinta Cinta hati loh. Selanjutnya Ibu Bapak, kemarin waktu pembinaan kinerja pengelolaan pendidikan SD Negeri Sedesa Celep itu ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Warno, bahwa sekolah yang mau menambah kelas, ya misalnya nanti tahun 2025-2026 mau menambah rombel, harus siap sarprasnya dulu ya. Sarprasnya siap, kelasnya siap, gurunya juga harus siap. Ya, kepala sekolah ini harus siap. Ya. Dan nanti akan dimintai surat pernyataan atau surat komitmen pada bulan Januari atau Februari. Jadi untuk surat pernyataannya nanti isinya mau membuka berapa rombel, 1 nopo 2. Jika diperkirakan nanti muridnya banyak lebih dari 1 rombel, boleh membuka misalnya 2 kelas dengan catatan tadi sarpras, kelas dan guru harus siap. Kalau hanya 1 rombel maksimal 28. Kalau lebih nanti bukan lagi warning tapi langsung invalid dapodiknya. Selanjutnya pesan dari Pak Kabid, kegiatan ekstra dan jam tambahan mohon untuk dihidupkan, ya, agar sekolah diminati oleh masyarakat. Monggo yang selama ini ekstranya belum berjalan sama sekali segera dihidupkan. Yang pertama pramuka dulu ya, karena wajib. Silahkan dihidupkan seminggu sekali. Kalau pramuka sudah oke, tambahi dengan ekstra yang lain. Monggo, misalnya dengan mau fokus ke FTBI, boleh nanti ekstranya misalnya menulis huruf Jawa, menulis aksara Jawa boleh, atau mungkin sesorah boleh ya. Monggo yang sesuai dengan visi SD panjenengan apa. Selanjutnya untuk dapodik nanti ada di tangan Kemendikbud, ya, tidak lagi dibuka, bisa dibuka oleh sekolah seperti kemarin. Kalau nanti menerima
guru baru WB syaratnya adalah sudah punya serdik. Ya, harus punya serdik. Berarti tidak perlu operator dapodik. Nanti laporannya langsung ke dinas, Pak. Jadi laporannya langsung ke dinas. Tapi dinas pun tidak akan langsung melaporkan ke Kemendikbud. Nanti misalnya tergabung, itu sudah ada 8 guru yang dilaporkan. Kalau sudah 8 baru nanti dilaporkan ke Kemendikbud. Tidak satu langsung laporan kan nanti berkali-kali ya. Jadi terkumpul dulu misalnya 8 guru atau 10 guru. Kalau sudah ada jumlahnya sudah cukup banyak baru dilaporkan ke Kemendikbud. Itu dari Pak Warno seperti itu alurnya. Untuk kegiatan sinkron input sinkron itu apakah sudah tidak ada atau masih tetap? Sinkron dapodik? Ya, maksudnya untuk pengelolaan input Entes betul Pak. Saya kurang pahami kalau teknis seperti itu. Ya, kan makanya sekarang sudah tidak ada di sekolah tetapi nanti di mana di dinas. Itu kalau guru gitu. Kalau saya masih kurang paham itu Pak. Nanti lain waktu untuk dijelaskan kembali. Operator dapodik biasanya lebih paham. Info-info seperti itu lebih cepat. Karena tadi ada proses download tapi ternyata juga tidak keluar untuk yang versi terbaru dan ada dilaporkan oleh operatornya. Oh, download apa Pak? Download versi aplikasi dapodik yang terbaru. Tidak bisa keluar. Belum. Oh iya. Selanjutnya Ibu Bapak, ini dari penjaga sekolah ya, pertemuan penjaga kemarin Jumat 10 Januari 2025. Kaitannya dengan tingkat kehadiran ya Ibu Bapak, setelah saya amati ternyata masih sama. Yang berangkat ya niku mawon belum tambah secara signifikan. Misalnya tambah baru sekitar 3 atau 4. Ibu Bapak ini kan hanya sebulan sekali hanya sebulan sekali. Mohon untuk penjaga sekolahnya diizinkan untuk mengikuti pertemuan penjaga, bahkan juga didorong ya untuk mau mengikuti, termasuk yang belum dapat bansos tidak apa-apa, yang penting ikut kegiatan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa lengkap 38 SD bisa mengikuti semuanya. Izinkan ikut dalam. Nanti ada yang berbagi praktek baik Mbak. Enten betul Mbak Linda. Betul enten. Ini harapan saya setiap pertemuan seperti ini tetap ada berbagi praktek baik ya meskipun singkat. Napa nanti secara lisan singkat saja tidak apa-apa. Siap. Harusnya sudah siap, sudah disampaikan kemarin monggo tentang apa. Sekarang paling satu kan banyak sekali ya. Mungkin hal-hal yang baru yang mungkin kepala sekolah lain masih jarang yang melaksanakan di sekolahnya, kata Mbak Linda. Jarang. Kalau di sini kan inovasinya luar biasa banyak sekali. Nanti kira-kira yang unik yang kepala sekolah lain banyak yang belum melaksanakan apa yang bisa disampaikan. Nanti juga dari saya di akhir pertemuan ada buku ya, ada buku yang kemarin saya janjikan, buku RMM hasil inovasi saya. Nanti 1 SD 1 buku saya berikan gratis. Ini karena kemarin Pak Sriono buli gak syukurannya pundi bu dari next syukuran saya bentuknya buatan sebuah bacaan, buatan syukurannya buku mawon nggih Ibu Bapak. Ben rada enten bedane ngeten nggih. Jadi syukurannya buku awet mboten telas-telas nggih. Nggih. Harapannya nggih dibaca tidak hanya dilihat dan kalau bisa isinya diimplementasikan. Lah nek buku niku mboten diwaca ya percuma mawon nggih. Apalagi juga kalau tidak diimplementasikan juga tidak ada manfaatnya. Baru bisa bermanfaat kalau diimplementasikan. Yang terakhir Ibu Bapak,
Untuk pembangunan masjid dinas ya, pembangunan masjid dinas itu kan membuka order donasi. Di kecamatan yang lain kemarin itu ada yang dikumpulkan dijadikan satu baru dikirim ke dinas sampai sebesar sekitar 16 jutaan. Ini Bu Bapak apakah sudah donasi secara pribadi atau mau dikoordinir monggo? Sudah pribadi. Sudah. Ya. Oh sudah. Jadi kalau memang sudah mengirim secara pribadi ya sudah tidak perlu dikoordinir. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan, saran, masukan, pertanyaan atau apapun yang perlu kita diskusikan, monggo saya berikan waktu atau dari Bapak Korwil monggo. Mohon maaf ini akan menambah sedikit yang hubungannya yang disampaikan oleh Bu Pengawas, hubungannya dengan pengelolaan kinerja pada waktu Bapak Ibu observasi. Bapak Ibu kepala sekolah itu sebagai atasan langsung ya, sedangkan yang menjadi yang dinilai adalah guru. Yang dinilai dan atasan langsung itu sama-sama mempunyai ID belajar untuk menilai itu. Kami harapkan Bapak Ibu ID belajar penjenengan itu jangan sampai diberikan kepada gurunya. Akhirnya apapun yang terjadi itu penjenengan itu cuma terus nilai kono apa enake itu jangan sampai. Kami harapkan setelah saya itu cek satu Bapak Ibu itu dalam pemenuhan kompetensi itu apapun yang dimasukkan itu tidak realita. Piagam tahun BB dilebokke itu harapan saya untuk realita. Yang kedua, penjenengan waktunya melaksanakan supervisi di sana, takoke data kelas endi, data nilai endi dan lain-lain Pak. Ojo sekedar kita sudah dilebokke nilai, yang penting baik, jangan. Ini waktunya penjenengan untuk kredibilitas penjenengan selaku kepala sekolah. Betul-betul realita dia laksanakan, cek beneran. Mau beda Pak. Penjenengan di hadapan guru itu beda. Sebab penjenengan itu atasan langsungnya yang berhak menilai. Makanya jangan nilai diserahke. Ya guru tidak ada apa-apanya. Zona aman. Kalau semoga dibiji bahagia, sak-saknya, produk sak-saknya, pulang sak-saknya, pakai gaji seperti itu. Harapan kinerja sekarang beda. Itu, ini tekanan saya Bu. Walaupun nanti kombelnya berlangsung, pokoknya ya aku menurut itu aja gitu. Betul-betul dicek, kombelnya main orang. Gitu. Sebab sekarang itu perlu kita didik disiplin sedikit, biar nanti guru-guru itu betul. Kita disiplin tidak keras Bu. Maksudnya betul-betul dilaksanakan, mempunyai dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan di sana betul-betul dicek selaku dengan penilai. Kalau gimana? Waktu kepala sekolah, saya penilai kepala sekolah dari 27. Bukti dokumen proyek siji-siji. Oh, kok ini piagam ora pas. Ini semester 1 tahun ini kok dileboni di tahun 22. Saya Pak ini ganti dokumen dengan rapas. Sedangkan nanti juga dihitung Bapak Ibu untuk guru itu minimal 32 kan. Nah itu dicek betul. Wes terus orang. Cukup itu wes enak. Wes oke itu betul-betul kita rodot sedikit kenceng. Tapi kenceng menurut aturan. Cuma sasari kenceng ya Pak. Itu kenceng tetapi sesuai aturan. Otomatis penjenengan nanti melakukan supervisi di sana. Karena supervisi itu benar di awal merencanakan, melaksanakan, terus nanti ada tindak refleksi di sana. Nah itu harapan saya, hubungannya tadi Bu Linda menyampaikan observasi blockeringan. Nah khususnya di Pomel juga itu harus realita. Itu ada kurangnya mohon maaf bila nanti ada tanya jawab nanti di lain-lain. Saya kira itu Bu Linda saya kembali.